Kembali lagi bersama saya dalam pembacaan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Melalui buku ini, dengan doa dan bimbingan daripada Tuhan, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Yesus datang kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan yang terbuka, dan kita akan disambutnya dengan tangan yang terbuka itu ke hadirat Tuhan. Bacaan kita saat ini berjudul, Dialah Tuhan yang hidup, Dialah Allah yang benar. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Yeremia 10 ayat 10. Sebagaimana juru selamat kita pun di dunia ini melakukan pelayanan bagi Tuhan. Kita di sini harus menjadi seperti Tuhan di dalam tabiat dan dengan hidup pelayanan menyatakan Dia kepada dunia. Di sini kita diingatkan kembali bahwa kita harus mengikuti teladan kita, yaitu juru selamat kita, bahwa juru selamat kita itu mempunyai hati yang sangat pengasih. Dia pun selalu ingin untuk melayani umat-umatnya, dan di situ juga diingatkan bahwa kita harus menjadi sama dengan Tuhan dalam tabiat kita, yaitu tabiatnya adalah pengasih. Jadi kita juga diajarkan untuk selalu mengasihi sesama kita. Kita bisa mengasihi itu dengan menunjukkannya dengan cara mungkin kita bisa meluangkan talenta kita, yaitu mungkin kita mempunyai telinga, kita bisa mendengarkan saudara-saudara kita yang mengeluhkan mungkin segala permasalahannya. Disitulah kita bisa membantu dan memberikan semangat ataupun motivasi, seperti Tuhan kita juga selalu menguatkan kita dan memberikan rasa kasih itu, dan memberikan penghiburan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan juga kita juga bisa menunjukkan kasih kita kepada orang-orang, yaitu mungkin dengan waktu kita memberikan waktu kita, dan juga kita bisa memberikan sebagian harta kita jika memang diperlukan untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan, ataupun bahkan dengan kedudukan kita ataupun posisi kita. Jika seperti misalnya kita adalah seorang dokter, kita bisa menggunakan kedudukan kita, yaitu sebagai seorang dokter, untuk membantu orang-orang yang memang memerlukan, dan disitulah kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang memang memerlukan itu. Dan untuk menjadi mitra kerja Allah, menjadi sama seperti Dia dan menyatakan tabiatnya, kita harus mengenal Dia dengan benar. Kita harus mengenal Dia sebagaimana Ia menyatakan dirinya. Kita paling mudah adalah mengenal Tuhan melalui tulisannya. Melalui firman Tuhan, kita bisa mengenal Dia dengan secara detail, dan kita juga bisa melihat Tuhan melalui kasih-Nya, melalui cerita-cerita di Alkitab, melalui tulisan-tulisan roh nubuat. Kita juga bisa mengenal Dia secara lebih detail dan lebih dekat kepadanya. Terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengenal Tuhan melalui krisis-krisis yang mungkin Tuhan izinkan datang kepada kita. Melalui krisis, Tuhan lebih bisa mengenalkan dirinya kepada kita, karena melalui krisis itulah kita bisa menjadi dekat kepada Tuhan. Karena biasanya pada saat krisis itulah kita benar-benar bisa bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, dan kita bisa memohon kelepasan, meminta penghiburan, meminta kasih karunia Tuhan untuk benar-benar menjadi bagian kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa suatu pengetahuan akan Allah adalah dasar dari semua pendidikan yang benar dan semua pelayanan yang benar. Nah, pendidikan di sini bukan berarti hanya pendidikan kepada anak-anak ataupun orang muda saja, tetapi orang tua pun juga memerlukan pengenalan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Dan di sini pengetahuan akan Tuhan adalah dasar dari semua pendidikan. Jadi bagaimana kita mendahulukan Tuhan dari setiap pekerjaan kita, dari setiap pendidikan kita, kita selalu mengutamakan Tuhan. Karena dengan pengetahuan dan pengenalan yang dalam akan Tuhan, itu boleh membuka pikiran kita dan boleh lebih membuat kita untuk bisa berarti bagi saudara-saudara kita. Tuhan mengajarkan kepada kita cara-cara untuk berlaku kepada sesama kita
dan juga bisa menjadikan berkat bagi saudara-saudara kita. Dan ini sajalah yang dapat menjadikan kita sama seperti Allah dalam tabiat. Dan di situ juga dijelaskan bahwa hanya dengan pengenalan dan pengetahuan yang benar itu yang akan menjadikan kita sama seperti Tuhan di dalam tabiat. Dan kita mengetahui bahwa tabiat Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang merasakan keberdosaan mereka, dan disitulah Tuhan bergerak untuk menjangkau hati orang-orang yang memang merasakan keperluan yang mendalam akan kebutuhan juru selamat di dalam kehidupannya. Kita sebagai orang-orang yang berdosa, kita tahu bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Kita ini manusia yang tidak mampu untuk melakukan segala kebaikan, hal yang terkecil sekalipun, karena kita tahu bahwa kedagingan kita itu selalu membuat kita kepada hal-hal yang jauh daripada Tuhan sebenarnya. Tetapi disitulah Tuhan membuat kita melakukan hal-hal yang baik dan benar berdasarkan Roh Kudus yang sudah dikirimkan kepada kita, asalkan kita mau untuk mendengarkan firman dan mendengarkan Roh Kudusnya itu, sehingga kita bisa dituntun untuk melakukan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan dan keinginan yang Tuhan untuk kita lakukan. Lalu juga pengetahuan tentang Yesus yang kudus adalah sebuah pengertian. Melalui suatu pengetahuan akan Dia telah dianugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Jadi di sini dikatakan bahwa pengetahuan akan Tuhan akan dianugerahkan kepada kita, dan itu adalah berkat bagi kita bahwa kita benar-benar bisa mengenal Tuhan secara dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Dan di sini dibilang akan berguna untuk hidup yang saleh dan pengenalan akan Dia. Jadi di sini kita juga diingatkan bahwa untuk hidup yang saleh itu kita mempunyai kesempatan untuk mengenal Tuhan itu lebih dalam, sehingga melalui kehidupan kita itu bisa memantulkan kasih daripada Tuhan itu di kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu juga kita perlu mempelajari pernyataan dirinya sendiri yang telah diberikan Tuhan. Itu terdapat di dalam seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 371 dan 372. Dan di sini dibilang kita perlu mempelajari pernyataan dirinya sendiri yang telah diberikan Tuhan. Jadi rencana-rencana Tuhan itu adalah rencana keselamatan. Kita tahu pasti bahwa Tuhan tidak menginginkan adanya kecelakaan ataupun adanya bencana-bencana, tetapi dari mungkin kecelakaan-kecelakaan yang kita alami itu adalah kebodohan kita sendiri, bahwa kita tidak mau mendengarkan Roh Kudus itu yang selalu mengingatkan kita. Mungkin pada saat itu kita lalai, atau mungkin kita tidak mau mendengarkan karena kita memilih untuk mengikuti kata hati kita sendiri. Sedangkan kita tahu bahwa kata hati kita sendiri itu kadang-kadang membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik, yang justru membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan seperti yang kita tahu bahwa adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan adalah dosa mendukakan Roh Kudus. Apa artinya mendukakan Roh Kudus? Mendukakan Roh Kudus itu adalah di saat kita mengetahui sesuatu hal yang memang itu jahat atau tidak baik dan tidak benar, tetapi kita terus mengulanginya karena itu adalah kesenangan kita, atau kita bisa katakan itu adalah dosa favorit kita. Tetapi karena kita tidak mau melepaskan, tidak mau mengendalikan diri kita semakin hari semakin seturut dengan kehendak Tuhan, disitulah kita mendukakan Roh Kudus. Konsep yang jelas tentang Allah dan rencananya bagi kita akan menjadikan kita rendah hati. Di sini kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang rendah hati. Bagaimana kalau kita mengingat cerita di Alkitab bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dan tinggal di surga. Dia berkuasa di surga. Dia mau untuk menebus kita di dunia ini. Umat yang hanya diibaratkan mungkin hanya seperti debu saja, tetapi Tuhan itu rela untuk
meninggalkan tahtanya di surga untuk menebus kita manusia yang jatuh dalam dosa ini, sehingga kita boleh lepas dari hukuman maut, yaitu hukuman kematian yang kekal, sehingga kita boleh mendapatkan pengharapan untuk mendapatkan surga itu kembali. Dan melalui bacaan ini kita diingatkan bahwa kita harus rendah hati, karena kita tahu bahwa Tuhan kita begitu rendah hati. Dia mau merendahkan dirinya, hidup di dunia ini dengan mengambil bagian dari posisi manusia yang paling rendah di dunia ini. Mungkin dari kita semua yang ada di sini ataupun pemirsa yang di rumah, kita mungkin sama-sama tidak pernah merasakan bagaimana kita harus lahir dari kandang binatang, kita harus hidup seperti gelandangan, karena kita tahu Yesus itu mengatakan bahwa dia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia selalu tidur di rumah murid-muridnya atau di rumah orang yang mengundang dia. Bahkan seringkali Yesus itu tidur di taman. Mungkin kita tidak pernah merasakan hal yang seperti itu, tetapi Tuhan yang adalah Bapa yang berkuasa di surga itu bisa merasakan posisi itu. Dia tidak segan untuk tidur di taman, sedangkan mungkin kadang kita baru mendapatkan kesusahan sedikit, kita mungkin masih bisa ada tempat untuk tinggal, tapi kita selalu merasa kekurangan, karena itulah kita tidak merasakan berkat yang Tuhan masih berikan kepada kita. Mungkin kita kurang bersyukur sehingga kita masih sering mengeluh karena kita tidak mendapatkan sesuai yang kita inginkan. Padahal kalau kita mau terus bercermin kepada Tuhan kita, betapa kita harusnya bersyukur bahwa Tuhan masih mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan juga masih melindungi kita dan memberikan yang terbaik, yang Tuhan lihat itu adalah terbaik bagi kita. Dan di situ kita diajarkan bahwa kita benar-benar harus bergantung kepada Tuhan, karena mungkin dengan talenta-talenta kita yang Tuhan percayakan kepada kita, itu yang akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, itu bisa menjadikan kesombongan bagi kita. Karena jika kita tanpa kita sadari, mungkin dengan uang kita, harta kita, itu membuat kita menjadi orang-orang yang sombong. Tetapi apakah memang harta yang Tuhan berikan kepada kita itu ataupun talenta-talenta yang lain itu adalah untuk kepujian nama Tuhan ataupun untuk kepentingan kita ataupun nama baik kita pribadi, itu hanyalah kita dan Tuhan yang tahu. Tetapi biarlah segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu boleh kita gunakan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan itu biarlah boleh digunakan untuk penyebaran firman-firman Tuhan dan berkat-berkat serta kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita boleh sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita, dan biarlah dalam kehidupan kita itu juga selalu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin sekian pembacaan renungan pada hari ini, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.